Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya seharian ini? Semuanya luar biasa, amin. Semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita sadari bahwa kita tidak bisa hidup di luar kasih setia Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita bersyukur di malam hari ini saudara. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh ada hari ini. Kami boleh berdiri di atas kedua kaki kami. Kami boleh mengangkat tangan kami. Kami boleh datang ke rumah Tuhan. Itu semua karena Tuhan yang mengerjakan dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus sungguh baik. Telah kami rasakan kebaikan-Mu. Telah kami lihat semua yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan kami mau berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari bersyukur lebih lagi saudara. Katakan Yesus baik. Katakan Yesus ajaib. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Perlindungan kebaikan-Mu. Haleluya. Kami bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi nama Tuhan. Dan kami bersyukur Yesusku. Haleluya. Kalau kami boleh ada Tuhan, kami ada untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu mengubah. Oh Tuhan, Kau memilihku. Dia yang menyelamatkan saudara. Semua karena cinta-Mu. Haleluya. Ini hidupku, pimpin jalanku. Panggil namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Allah yang hadir di tempat ini. Sama-sama kita katakan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu Tuhan. Amin. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu
tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Kami akui Tuhan, kami tidak bisa tanpa Tuhan. Oh, jangan. Amin. Engkau alasan selamaku. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Yesus pegang. Dia mendengar seruanmu, saudara. Dia mendengar setiap ucapanmu, Bapak Ibu. Yes, God. Jangan. Oh, Engkau. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama ku hidup, mari sembah Dia, saudara. Engkau alasan kami hidup, Engkau alasan kami ada untuk menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kami ada untuk kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami hidup untuk memuliakan nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau alasan kami, Kau alasan kami menyembah-Mu, alasan kami disembuhkan, alasan kami untuk diberkati. Kau alasan kami mengampuni, Kau alasan kami untuk bertahan, Kau alasan kami untuk sabar. Yesus, Kau alasan untuk ini semua yang kami lakukan, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mau menyenangkan-Mu, mau memuji-Mu selalu, Tuhan. Hatiku limpah dengan pujian, hatiku mau menyembah-Mu. Haleluya, Yesus. Rabaya syakara balala 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 balala. Lagi katakan pujian ini, saudara. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Lebih lagi, saudara, katakan, Yesus pegang tangan kami. Kami akui, kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, Tuhan. Kami tidak bisa mengandalkan orang lain.
Dari mana datangnya pertolongan kami kalau bukan daripadamu Tuhan? Kau tempat persembunyian bagiku, Kau perlindungan di dalam hidupku Tuhan. Kau Allah yang selalu ada saat aku kembali kepadamu. Mataku, hatiku mau selalu tertuju akan Engkau Yesus. Di hadapan-Mu Tuhan malam ini, dengan mulutku aku mengakui aku tidak ada apa-apanya di luar kebaikan-Mu Tuhan. Satu-satunya Allah perlindunganku, satu-satunya Allah penolongku, satu-satunya Allah yang ku perlukan. Kau Allah yang mencukupi, Kau Allah yang memberkati, Kaulah jaminan di dalam hidupku Tuhan. Saat aku punya Yesus, aku punya semuanya. Kau cukup bagiku Tuhan, Yesus cukup bagiku. Haleluya. Uramaya syakara la 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 hadirat-Mu memenuhi kami, hadirat-Mu, kuasa-Mu melingkupi setiap kami dan menjadikan kami umat-umat yang lebih dari pemenang. Malam ini, hari ini, kuasa-Mu melingkupi, hadirat-Mu menyertai. Oh Yesus, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, ya amen, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, Yesus, hanya Yesus. Satu-satunya yang ku percaya, amin, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama saudara, dari awal kita nyanyikan pujian ini. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Oh, Engkau Tuhan sandaranku, haleluya. Tuhan yang berharap pada. Lagi dari awal kita nyanyikan saudara. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan kami kan berharap hanya padamu Tuhan kami. Oh, satu-satunya
undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Saudara, kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ada, satu-satunya yang percaya, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yesusku, satu-satunya yang Jemaat Tuhan, sambil mengangkat kedua tanganmu dan katakan, satu-satunya yang hanya Yesus. Kau kekuatan bagi kami. Ada pengharapan di dalam Yesus, saudara. Dia berikan kedamaian bagi engkau dan saya. Katakan, satu-satunya, satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Yes God, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Lebih lagi saudara katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kaulah yang dapat kami percayai. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian bagiku. Satu-satunya yang ku percaya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Katakan, Engkau Tuhan memberkati. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Maka jiwaku pun memujimu. Kau besar, Kau besar. Haleluya. Tiada yang menandingimu, Tuhan kami. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Ya, haleluya. Aku sambil mengangkat dua tangan saudara. Maka jiwaku pun memuji. Tubuh jiwa roh kami memujimu, Tuhan. Sungguh besar. Oh, Tuhanku, Kau haleluya, haleluya. Jiwaku pun memujimu. Segenap hati katakan,
saudara. Sungguh besar aku, maka jiwaku akan jiwaku memuji. Kami puji-puji namamu Yesus. Oh, sungguh besar, Kau besar, Kau besar. Maka memuji selamanya, selamanya Tuhan sungguh besar. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Ya aku sungguh besar, sungguh besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Tepuk tangan yang paling semangat buat Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ya Kau, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti. Sambil bertepuk tangan sama-sama. Sebab Kau besar, come on. Woo! Tiada satu pun sepertimu, tiada seperti. Amin, amin. Tiada seperti. Tangan sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh tiada sepertimu, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiadalah sepertimu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Haleluya, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami ceritakan perbuatanmu yang ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti kasih Tuhan buat lawatanmu
atas kami semua. Kami bersyukur, kami percaya, walaupun kami tidak melihat, Tuhan ada di tengah kami. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mempedulikan kami, dan sumber segala yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman Tuhan malam ini, dan kami mau terus menyembah Tuhan ketika kami mendengar firman Tuhan, ketika kami meresponi firman Tuhan. Kami mau terus tetap di dalam keterhubungan kami dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semua umat Tuhan yang antusias menyembah Tuhan malam ini. Setiap umat Tuhan yang antusias untuk bertumbuh, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini kita akan belajar dengan cepat perihal kebimbangan, ketidakpercayaan. Judul khotbahnya adalah jangan bimbang dan tidak percaya. Bapak Ibu Saudara, ada kalimat yang tadi siang saya kutip dan saya bagikan di grup untuk kita bisa sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Orang yang sudah lama berada dalam penderitaan dan kesulitan, ya, serta segala usahanya tidak ada hasilnya, dia akan bisa menjadi seorang yang bimbang akan janji Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang mulai tidak percaya dengan firman Tuhan. Bahkan Bapak Ibu tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu berkuasa mengendalikan hidupnya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang yang sudah lama berada dalam penderitaan dan kesulitan serta segala usahanya tidak ada hasil, akan bisa menjadi seorang yang bimbang akan janji Tuhan dan firman Tuhan. Bahkan tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu punya kuasa dan kendali dalam hidupnya. Apa kata Alkitab akibat bimbang dan tidak percaya? Mari kita baca nats utama. Matius 14 ayat 30 dan 31. Matius 14 ayat 30 dan 31. Demikian firman Allah. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ini adalah cerita Rasul Petrus yang tiba-tiba imannya bangkit, tiba-tiba imannya tumbuh begitu luar biasa ketika melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Lalu Petrus berkata, izinkan aku melangkah mendapatimu berjalan di atas air. Lalu Tuhan bilang, kemarilah. Dan dia melangkah. Dia tidak melihat air itu sebagai satu fakta yang membuat dia bisa tenggelam. Tapi dia melihat Tuhan yang ada di depannya, yang bisa berjalan di atas air. Dan yang menyuruh dia melangkahlah. Dan dia melangkah, berjalan beberapa langkah. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus yang mulai tenggelam itu. Lalu Yesus bilang apa saudaraku? Hai orang yang kurang percaya. Ditambahi lagi dengan penegasan frase yang berbeda tetapi makna yang sama. Mengapa engkau bimbang? Kurang percaya itu sama dengan bimbang. Bimbang itu sama dengan kurang percaya. Frase yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Petrus tidak bisa melanjutkan perjalanannya di atas air, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena Tuhan tidak mampu memberi dia kuasa. Bukan Tuhan tidak mampu membuat dia tetap bisa berjalan di atas air dengan melawan gravitasi. Tetapi Petrus tenggelam karena imannya sendiri yang mulai bimbang. Yang mulai tidak percaya. Kenapa? Karena dia mulai rasakan tiupan angin, baru mungkin alam sadarnya baru muncul. Wah, ternyata ya jalan di atas air. Mulai manusianya menguasai dirinya. Bukan lagi roh Allah yang menguasainya. Imannya tidak lagi menguasai hatinya, tetapi logikanya yang menguasai pikirannya, perasaannya. Lalu dia mulai bimbang. Nah, gara-gara bimbang itu hampir tenggelam. Jadi teguran Tuhan Yesus jelas sekali.
Mau tenggelamnya Petrus itu karena kurang percaya. Kalau kita analisa, ketika Petrus bisa berjalan beberapa saat di atas air, karena dia percaya. Ketika dia mulai tidak percaya, ketika dia mulai bimbang karena dirasakannya tiupan angin dan logikanya mulai jalan. Ternyata di atas air ini nggak mungkin aku bisa jalan, mulai tenggelam. Jadi ternyata yang membuat Petrus tenggelam bukan gravitasi, bukan natural, alami. Tapi seringkali yang membuat kita juga sama seperti Petrus. Tidak mengalami mujizat, tidak mengalami pertolongan Tuhan. Bahkan merasakan orang Kristen kok nggak mengalami Tuhan yang hebat ya. Seringkali itu terjadi karena kita kurang percaya. Bahkan Yakobus menegaskan, orang yang bimbang tidak akan memperoleh apapun dari yang Tuhan janjikan. Kan rugi. Memang latihan untuk bisa percaya teguh, latihan untuk tidak bimbang itu butuh waktu, butuh proses. Makanya Bapak Ibu Saudara, doa seperti ini, penyembahan seperti ini, merenungkan firman Allah, ibadah yang sungguh baik di gereja maupun di jam-jam kegiatan kita itu perlu kita jaga, selalu terhubung dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak akan bisa melawan setiap serangan yang membimbangkan kita tiba-tiba kalau kita tidak terlatih menghadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibadah seperti ini bukan tidak ada makna. Saya nggak ngalami mujizat, doa saya belum dijawab Tuhan, udahlah nggak usah datang lagi. Justru di sini saudara berlatih. Latih untuk terus mencari Tuhan, latih untuk terus nyembah Tuhan, latih untuk terus jaga percaya kita. Sekalipun aku tidak melihat, aku tetap percaya. Tapi sayang Thomas, percaya setelah melihat. Dan itu dicela oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, berbahagia kalau kamu percaya walau tidak melihat. Namun sayang kamu Thomas, kamu percaya setelah melihat bukti. Yakobus 1 ayat 5 dan 6 bilang begini. Tetapi apabila di antara kamu yang ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Minta. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Saudara tahu gak murah hati itu? Minta 1 dikasih 10, itu namanya murah hati. Gak minta dikasih, itu namanya murah hati. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, tidak mengingat-ingat, tidak melakukan perhitungan-perhitungan. Dimaksud dari tidak membangkit-bangkit itu. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau apa? Meminta. Saudara jangan sungkan untuk minta. Ada waktunya kita minta, ada waktunya kita nyembah Tuhan saja. Amin. Saudara mesti ngerti kebenaran ini. Jangan saudara juga menjadi tidak lengkap dalam memahami firman Allah. Saudara jadi takut minta. Saudara jadi takut untuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan bagi kebutuhan sendiri. Ingat, ada waktunya saudara minta, ada waktunya saudara cuma nyembah Tuhan saja. Ayat 6. Kalau dia minta, seperti ayat 5, kalau dia minta, hendaklah ia memintanya dalam iman. Lalu ditambah lagi frasa yang berbeda tapi punya makna yang sama. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu sama dengan gelombang laut. Ditiup angin, diombang-ambingkan ke sana kemari. Bapak Ibu Saudara, saya dan Ibu Gembala mulai juga ikut apa yang saya lakukan selama ini. Saya pribadi membuktikan berkali-kali. Bukan sekali, 2 kali dan bukan kebetulan. Berkali-kali sudah bertahun-tahun saya membuktikan. Ketika saya menggunakan otoritas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan otoritas nama Tuhan Yesus, alam semesta dengar perintahku, berhenti hujan.
tidak hujan, pergi mendung. Itu nurut saudara, itu berkali-kali. Sehingga beberapa orang ngomong mirip pawang hujan ya katanya. Saya ingat satu peristiwa, kalau tidak salah satu anak pemuda kita berapa tahun lalu menikah di gereja sore hari. Saya berangkat dari rumah mendekati perempatan Ahmad Yani situ, hujan. Waduh, kalau manten datang dengan hujan di sini, kasihan. Saya berdoa dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dan itu saudaraku, hujan tuh kayak mengejar saya, tetapi tidak bisa kejar saya. Dan sampai di sini tidak terjadi hujan. Dan itu pengalaman yang indah, luar biasa. Tapi tahu nggak saudaraku, siapa yang pernah ikut, masih ingat, pernah ikut acara One Bali yang bagi-bagi sembako, sembakonya dinaikkan di mobil truknya tentara di lapangan Gajah Mada, Puputan, Badung situ. Siapa yang masih ingat? Pernah? Ada yang ikut? Oh ya Pak Chandra, Bu Chandra, Bu Ripto, ya Pak Waya. Ingat itu? Ketika itu pukul kurang lebih jam 4 atau setengah 5 sore, kita mengundang, kalau nggak salah waktu itu Denpasar belum jadi kota madya, masih kabupaten. Sehingga yang diutus adalah wakil bupati karena kita mengundang beliau. Rupanya wakil bupati ini salah jam. Kita mulainya jam 6 sore, beliau udah datang sekitar jam 4:30. Itu adalah acara lagi-lagi mulai mau bagi sembako yang ada di mobil truk cukup banyak. Lalu mendung saudaraku, gelap. Gelap. Lalu saya terasa tetesan air, pes, waduh. Rupanya wakil bupati juga kerasa. Lalu beliau bilang apa? Pak Pendeta, kalau sampai nggak hujan, berarti acara ini direstui sama yang di atas. Waduh, tertantang saya, aduh gimana ini? Akhirnya saya panggil para pendoa. Singkat cerita saya bilang, ayo doa keliling. Saya komando mereka, ayo doa keliling. Saya nemeni wakil bupati ngobrol. Tim doa, ayo doa keliling di lapangan itu, Gajah Mada itu. Saudara, apa yang terjadi? So, masih ingat tidak yang pernah ikut? Pak Chandra, Bu Chandra masih ingat ya? Yang datang ke lapangan di Gajah Mada itu basah kuyup. Karena ternyata saudara, Denpasar hujan sampai banjir. Tapi lapangan itu kering kerontang. Bahasa Jermannya kering. Garing, kering saudara. Saya penasaran. Karena saya lihat orang-orang pada basah. Tapi ambil sembako di tempat yang kita lakukan itu. Tidak hujan sama sekali. Dan saya lihat awan gelap itu mulai bergeser pelan-pelan seperti ada tangan yang menggerakkan itu. Lalu saya telepon karena waktu itu ibu datang belakangan karena bagi sembako, karena malamnya ada ibadah doa, lalu nyalakan kembang api. Ya sampai akhirnya kita ditegur karena yang nyalakan kembang api nggak izin rupanya ya. Saya telepon ibu, di rumah Padang Sambian hujan nggak? Hujan deras, kerobokan banjir katanya. Lalu saya cek kepada beberapa jemaat yang dekat sekitar lapangan ini, dia bilang begini, Om saya dengar Jalan Arjuna, saudara tahu Jalan Arjuna? Kalau diambil garis lurus dari lapangan itu saudara, jaraknya nggak sampai 2 km. Hujan lebat. Tapi di lapangan itu kering kerontang. Dan itu jadi kesaksian. Jangan bimbang. Beberapa hari yang lalu, malam hari, hujan lebat, angin berbunyi. Di belakang rumah. Mulai terdengar guntur. Sudah saya keluar teras lantai 2, di belakang kamar saya ada balkon teras, saya keluar saya tunjuk tangan saya. Alam semesta tunduk kepada perintah nama Tuhan Yesus. Saya selalu gunakan perintah nama Tuhan Yesus. Jadi yang kita sebut itu kuasa nama Tuhan Yesus. Nah saudara, hitungan detik itu berhenti. Bahkan ketika hujan lebat, rasanya tidak mungkin bisa tiba-tiba berhenti. Itu berhenti dan itu berkali-kali terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara mulai praktekkan itu. Jangan bimbang. Amin.
Jangan bimbang. Ada yang Tuhan pakai untuk pelayanan tertentu, ada yang Tuhan pakai untuk pelayanan tertentu, ada yang Tuhan pakai untuk pelayanan tertentu. Praktekkan, jangan bimbang, jangan tidak percaya. Karena orang yang bimbang seperti gelombang laut yang ditiup oleh angin ke sana kemari. Hal sepele kami juga berikan contoh kepada anak-anak. Yang mengerikan itu kalau pergi ke satu mall, terutama kayak di Teguh Umar level 21. Aduh, parkirnya minta ampun. Udah di lapangannya di samping level 21 itu penuh. Jangankan di atas yang dekat bioskopnya itu. Di lapangan sampingnya udah penuh. Tapi kami seringkali masuk berdoa gini, Tuhan minta berikan kami satu saja parkir Tuhan. Dan Tuhan sediakan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir apakah itu kebetulan? Kalau saya menganggap itu kebetulan, saya tidak menghormati Tuhan yang mampu mengendalikan segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu memperhitungkan iman kita. Seperti Tuhan Yesus berkata kepada Marta, mari baca Yohanes 11. Ketika Lazarus sudah mati dan beberapa hari kemudian Tuhan baru datang ke rumah kampung halaman tempat Lazarus dimakamkan. Ketemu dengan saudaranya Marta dan Maria. Tapi yang menjumpai Yesus Marta. Karena kita tahu ya, Marta itu kalau dites foto karakter pasti kuning ya Pak Wayan ya. Marta itu pasti kuning. Kalau Maria itu kalau dites foto karakter lenda hijau ya ungu, sudah ketahuan. Itu ya. Itu. Nah saudara, lalu apa yang terjadi? Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, saudaranya Lazarus itu, berkata kepada Tuhan, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus gampang sekali saudaraku, back to the Bible. Jawab Yesus gampang sekali, kembali apa yang Alkitab katakan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu, jika kita percaya seperti harapan Tuhan Yesus kepada Marta, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Kita akan mengalami mujizat Tuhan. Tadi pagi ketika Ibu menyampaikan firman pengajaran di Koramdio, yang hadir kurang lebih 230 orang dari berbagai kota, bahkan ada di beberapa negara lain, orang-orang Indonesia yang join. Ditanya, karena Ibu menyampaikan firman tetap tegar di tengah kesukaran gitu ya kira-kira. Bercerita 12 tahun yang lalu Tuhan sembuhkan sakit lupusnya, dan bahkan dokter Singapura pun berkata ketika di tengah kepalanya ini lobangnya sudah sampai 1 senti, jadi daging tengkoraknya ini sudah tembus, sudah mendekati lapisan pertama tengkoraknya, dan dokter sudah berkata, ini case pertama kali aku nangani orang sakit kayak begini. Dan dia sudah ngomong sejak hari pertama, dan saya dengar walaupun bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Melayunya campur aduk, saya ngerti bahwa dia bilang kalaupun ini nutup, rambutmu botak sebesar koin begini, kan gak lucu. Orang cantik begini ketika berdoa, terimalah berkat, botak kan gak lucu saudara. Ya, dokternya udah bilang gitu. Itu dokter di Singapura yang kita anggap maju lah. Lalu dia kasih salep saudaraku, untuk tidak infeksi lebih melebar. Hari ketiga atau keempat ya, balik ya. Dia bingung. Karena saking bingungnya, karena dia melihat lubang itu mulai tertutup, ada daging yang tumbuh. Dia ambil kaca pembesar. Dia ragu, itu daging atau keselilitan daging gitu kira-kira ya. Tahu keselilitan daging, daging nyantol gitu kira-kira ya. Lihat pakai kaca pembesar. Dia ngomong, ini kasus pertama, ini mujizat, itu dokter yang ngomong. Dan tidak lama lukanya Ibu Gembala nutup dan rambutnya tumbuh. It is miracle. Tumbuh, nutup. Makanya waktu tadi pagi di Koramdio ada yang bertanya, Bapak Mikael, pertanyaannya, cara bertanyanya bagus.
Dan dia ingin memastikan bahwa sakit lupus itu secara ilmiah nggak bisa sembuh, hanya tidur. Bisa kambuh sewaktu-waktu ketika kondisi tubuh tidak fit, stres dan lain sebagainya. Bagaimana ya Bu menjelaskannya ya? Ibu tadi kan sudah berkata sembuh. Bagus sekali cara bertanya, ini orang santun ini. Bagus. Dan ibu cuma menjawab, apa kata dokter? Ini mujizat. Dan sudah diperiksa berkali-kali oleh dokter yang berkaitan dengan mengetahui apakah lupus atau tidak. Kesimpulannya no lupus. Lalu Bapak Mikail itu bilang, puji Tuhan Bu, memang saya juga ngalami mujizat Tuhan. Saya ditusuk dari depan, ditikam pakai belati tentara itu. 5 kali, di belakang 13, 18 tusukan tikaman, saya harusnya mati. Sekitar sekian tahun yang lalu, tapi sekarang saya hidup, itu karena mujizat. Saya percaya Bu, kata teori lupus tidak sembuh, tidak bisa sembuh, hanya bisa tidur. Tapi ibu mengalami mujizat dan dokter berkata no lupus. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan beberapa dengan cepat. 3 tipe percaya atau beriman. Tipe yang pertama, tipe tidak percaya atau tidak yakin atau tidak beriman. Ya, tipe yang pertama ini cirinya adalah menyerah, putus asa, tidak berbuat apa-apa untuk menghadapi masalah yang tidak bisa dia atasi. Ciri yang lain, dia tidak minat berdoa, dia tidak minta didoakan, baik untuk kesembuhannya, baik itu untuk penyelesaian masalahnya. Ini tipe orang pertama. Gak punya minat apa-apa untuk minta kepada Tuhan, untuk didoakan. Ini tipe orang pertama. Kalau saudara tipe orang pertama, cirinya jelas sekali. Ciri yang kedua, tipe kedua, ada yang sekedar atau sedikit percaya atau sedikit yakin. Cirinya apa? Bimbang, berubah-ubah percayanya. Hari ini percaya semangat, besok meragukan. Ini tipe orang kedua, orang yang sekedar atau sedikit percaya atau sekedar sedikit yakin. Cirinya apa? Dia tidak terlalu berusaha, walau masih terlihat kadang berusaha untuk berdoa, berusaha berdoa, meminta dalam doa. Tetapi kadang dia merasa, udahlah capek, lelah, nggak perlu lagi berdoa. Untuk kesembuhannya, untuk masalahnya, untuk kebutuhannya. Ini tipe orang yang kedua. Tipe orang yang ketiga adalah ada orang yang sangat percaya atau sangat yakin. Cirinya apa? Orang ini berusaha mengerahkan seluruh upayanya untuk mendapat apa yang dimaksud. Untuk mendapat apa yang dirindukannya. Dengan cara apa? Berdoa. Bukan cuma pergi ke dokter, bukan cuma minta tolong orang untuk usahanya bisa terbantu. Tapi orang yang sangat percaya atau sangat yakin ini menomorsatukan, kelihatan lagi cirinya. Berdoa, senantiasa minta, selalu minta kepada Tuhan. Dia yakin dia pasti ngalami kuasa Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti tolong. Dia nggak tahu kalau hari ini belum, besok. Kalau belum besok, lusa. Kalau belum lusa, dia yakin Tuhan pasti tolong. Dan orang seperti ini pasti akan mengalami janji Tuhan. Nah, seringkali kita membatasi Tuhan. Kita udah berdoa setengah tahun. Ya sudahlah, Tuhan tidak jawab doaku. Oh, kok gampang sekali saudara berkata Tuhan tidak jawab doaku. Saudara berdoa 6 bulan. Ternyata bulan yang ke-7 Tuhan itu sudah bikin jadwal mau jawab doa saudara. Saudara sudah nggak berdoa. Akhirnya jadwalnya batal. Nah, orang yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, dia memperkatakan Tuhan sanggup tolong. Tuhan sanggup sembuhkan. Tuhan sanggup buka jalan. Dan orang kayak gini nggak putus asa berdoa. Orang kayak gini nggak menyerah. Tuhan udah kasih pelajaran perumpamaan seorang wanita yang merengek-rengek kepada hakim yang sangat galak di kota itu. Tapi karena dia terus minta. Dan itu pelajaran untuk minta, tiada putus asa kata Tuhan Yesus. Maka permintaannya dikabulkan. Walaupun hakim itu hakim yang galak. Bapak Ibu sekalian, pada bagian penutup,
kita belajar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada seorang pria yang sakit lumpuh 38 tahun. Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 7. Mari pemusik kita nyanyikan satu lagu nanti. Yohanes 5 ayat 6 sampai dengan 7. Demikian firman Allah. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, si lumpuh ini udah 38 tahun. Dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan lumpuh atau dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepada si lumpuh ini, "Maukah engkau sembuh?" Berkali-kali saya membacakan ayat ini, berkali-kali pula saya sampaikan kepada saudara. Pertanyaan Yesus ini seperti pertanyaan main-main, pertanyaan yang gak perlu. Orang sakit ditanyai mau sembuh, ya jelas mau sembuh. Tapi sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan menggali perasaan, harapan, asa. Apakah masih ada dalam diri si lumpuh 38 tahun ini? Jawabnya ayat 7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Logikanya yang terus dia pakai. Dia punya logika, aku bisa sembuh kalau turun ke kolam itu paling pertama. Kalau aku nomor 2, kuasa kesembuhannya hilang. Makanya dia logikanya yang main. Tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi kuasa kesembuhannya dinikmati orang yang lebih cepat. Logikanya terus jalan. Makanya 38 tahun nggak waras-waras. Di sini juga memberikan kita pelajaran bukan hanya beriman, bukan hanya jangan bimbang, tapi juga pelajaran Yesus adalah penyembuh. Bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan tabib, bukan pula air yang digoncangkan oleh malaikat, itu mitos. Tapi Yesus mau kasih pelajaran, Tuhan adalah penyembuh. Dan terbukti tuh tanpa masuk ke dalam kolam itu, si lumpuh 38 tahun itu berjalan, sembuh. Siapapun saudara termasuk saya, kalau kita sudah nggak lagi minat berdoa, nggak lagi minat ibadah yang konteksnya doa, penyembahan kayak begini, kita merasa percuma, saya kan berdoa di rumah bisa. Padahal kita nggak berdoa sungguh-sungguh, hati-hati. Jangan-jangan kita udah masuk kategori tipe orang pertama yang gak lagi percaya. Atau jangan-jangan kita mengalami penurunan, bimbang, ragu. Saya berharap kita semua menjadi orang tipe yang ketiga, tetap percaya. Mari bangkit berdiri, nyanyikan satu lagu, Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman, kuat saat Kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Mari katakan, oleh perkataan bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan dengan ucapan nyanyian kita. Bagi Tuhan, ucapkan, dengarkan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jangan engkau gelisah, jangan engkau bimbang. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Bagi Tuhan, oh kami sembah Tuhan. Disediakan bagiku, ku diangkat sekali lagi. Bagi Tuhan,
Kami percaya aku tak bimbang. Dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulih, ku diangkat, katakan, dan dipulihkannya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Biarlah kuasa mujizatnya terjadi malam ini. Asal engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Alam semesta tunduk kepada nama Yesus. Alam semesta taat kepada perintah nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, segala halangan rintangan. Dalam nama Yesus, segala yang kami doakan biarlah jadi seperti yang Tuhan katakan. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Mari ambil, raih, terima mujizat Tuhan. Ambil, raih, terima mujizat Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Pekerjaan yang mengalami terobosan, kesehatan yang mengalami pemulihan, keuangan yang Tuhan berkati, rumah tangga yang semakin sehat, relasi suami istri, orang tua anak, saudara bersaudara, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sendiri yang berkata Tuhan, asal kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan. Adakah barang yang mustahil bagiku, kata Tuhan? Tidak ada. Terima kasih Tuhan. Kami terus masuk dalam hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan menjawab doa kami dengan keajaiban. Siapa yang hari-hari sedang berdoa untuk pertobatan anggota keluarga? Siapa yang hari-hari ini berdoa untuk pertobatan satu jiwa? Doakan saudara. Jangan berhenti berdoa, jangan bimbang. Siapa yang hari-hari ini sedang berdoa untuk pekerjaanmu menjadi lebih baik? Doakan, jangan bimbang. Siapa yang hari-hari ini berdoa untuk kesehatanmu? Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas nama Yesus, tubuhku sehat. Engkau mau menyembuhkan kami lewat dokter, obat, tapi juga langsung dengan tanganmu sendiri Tuhan. Katakan, dalam nama Yesus, dengan otoritas nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, semesta tunduk kepada nama Yesus. Kimarapakabaya shikararabarabakabaya syara. O kamantakaya shikirararabarabalabalabala. Saya beri waktu saudara beberapa detik untuk berdoa, minta kepada Tuhan, minta. Mari silakan. Saudara berdoa, mulai berkata-kata dalam hatimu. Saudara mulai minta apa yang saudara untuk
pakai bagi kemuliaan Tuhan. Minta kepada Tuhan, minta. Oh, shikana lama, kinara lama. Minta. Allah kuasa melakukan. Saudara tetap berdoa, minta kepada Tuhan. Allah kuasa minta kepada Tuhan. Berdoa, saya menyanyikan ini. Saudara minta kepada Tuhan. Allahku maha kuasa. Terus minta kepada Tuhan. Dia ciptakan. Terus minta jangan bimbang. Atur segala. Ucapkan apa yang saudara perlu. Ucapkan. Sementara saya nyanyikan lagu ini bersama dengan para singer. Saudara minta, jangan ikut menyanyi. Waktunya saudara minta. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Oh, atur segala masalah. Kalau saudara sudah selesai meminta, mari bersama menaikkan pujian ini sekali lagi dengan sukacita. Ucapkan, katakan. Oh, segala perkara Allahku maha kuasa. Kami sembah Tuhan. Aku terima mujizat. Aku terima pekerjaan yang diberkati, rumah yang Tuhan sediakan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kalau kami juga nanti selesai ibadah ini memberikan persembahan, Tuhan kuduskan persembahan kami, terutama hati kami. Kami mempersembahkan dengan rasa syukur. Dan di penghujung ibadah ini, biarlah persembahan ini menyukakan hati Tuhan. Tuhan, terima persembahan dari hati yang mengasihi Engkau. Kami akan pulang mengakhiri ibadah indah malam ini. Tuhan memberkati kami semua. Mari arahkan hatimu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah berkat atas kita semua. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Kasih sayang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani. Berkat atas jiwa kita tercurah limpah sempurna. Tidak ada yang bisa dapat menahannya. Tuhan sanggup memberi dalam satu nama. Kita pulang dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Silakan memberikan persembahan di kotak persembahan di belakang. Dan terima kasih untuk semua pelayan Tuhan. Tuhan memberkati.